Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas modul 3 dari MTCNA, yaitu IP address dan subnetting. Materi yang akan disampaikan: pertama, pengenalan IP address dan subnetting; kedua, IP public dan private; lalu yang ketiga, classful dan classless addressing; lalu yang keempat, kasus subnetting ke-1; yang kelima, kasus subnetting kedua; yang keenam, kasus subnetting ketiga; lalu yang ketujuh, konsep blok subnet; lalu yang kedelapan, IP versi 4 delivery type; lalu yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Oke, kita masuk pada bab pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, IP address itu adalah alamat unik atau identitas nama suatu perangkat agar suatu perangkat itu bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang terhubung, baik itu terhubung secara wired ataupun wireless. Lalu yang kedua yaitu subnetting. Jadi, subnetting itu adalah proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Oke, jadi teknik subnetting itu membuat skala jaringan yang lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP seperti IP class. Jadi teknik subnetting itu membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classless seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Lalu jadi IP itu terdiri dari dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Pada IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet dan setiap oktet terdiri dari 8 bit. Jadi total keseluruhan bitnya yaitu 32 bit. Lalu angka yang digunakan dalam IP address berupa angka desimal dari 0 sampai 255. Lalu jumlah total IP addressnya yaitu 256. Oke, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu IP public dan IP private. Jadi perbedaannya adalah kalau IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan dapat diakses dari mana saja. Jadi misalnya kalau kita mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain, maka secara tidak langsung kita sudah mengakses yang namanya IP public, asalkan device kita terkoneksi ke internet. Lalu contoh IP publik itu seperti pengguna smartphone yang terhubung ke internet dan bisa mengakses youtube.com. Lalu pada IP private merupakan IP yang digunakan di jaringan lokal dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Jadi supaya perangkat dalam jaringan lokal tersebut bisa memakai IP public untuk berkomunikasi dengan internet, maka perlu yang namanya NAT. Jadi NAT atau Network Address Translation yaitu proses menerjemahkan IP private ke dalam IP public. Contoh IP private yaitu seperti ada sebuah lab yang terdiri dari 5 PC dan 5 PC tersebut tidak bisa terhubung ke internet. Oke, di sini contoh IP private, lalu di sini contoh IP public. Oke, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu classful dan classless addressing. Jadi IP public dan IP private itu dibagi menjadi beberapa kelas seperti yang kita lihat pada tabel pertama, yang dimana IP address terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas A, range IP-nya yaitu dari 0 sampai 127. Lalu subnet mask-nya 255.0.0.0. Lalu untuk prefix-nya yaitu 8. Lalu yang kelas B, range IP-nya yaitu dari 128 sampai 191, lalu prefix-nya 16. Lalu yang kelas C, range IP-nya yaitu dari 192 sampai 223. Dan untuk prefix-nya yaitu 24. Untuk kelas D dan E itu biasanya hanya digunakan untuk pengujian
dan tidak diterapkan ke jaringan yang nyata atau yang real. Tapi untuk kelas D itu range IP-nya yaitu dari 224 sampai 239, sedangkan kelas E yaitu dari 240 sampai 255. Oke, jika kita ingin melihat kelas IP private dan range IP private yang lebih spesifik, kita bisa lihat pada tabel kedua, yang dimana pada kelas A range IP private-nya itu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu yang kelas B range IP-nya yaitu 172.16.0.0 lalu sampai 172.31.255.255. Lalu yang kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Dan untuk default subnet mask-nya sama dengan subnet mask di tabel yang ada di sini, tabel pertama. Lalu bagi kalian yang masih bingung apa itu classful dan classless, jadi kalau classless addressing artinya pengalamatan IP address tidak berdasarkan kelasnya. Jadi kita menerapkan IP addressnya itu nggak berdasarkan kelas yang ada di tabel yang ada di sini. Sedangkan kalau classful addressing itu pengalamatan IP addressnya itu berdasarkan kelasnya. Yang artinya kita menerapkan IP addressnya itu berdasarkan kelas yang ada di tabel yang ada di sini. Oke, kita masuk pada materi berikutnya yaitu kasus subnetting ke-1. Jadi sebelum kita membahas kasus subnetting ke-1, saya akan bahas dulu cara melakukan subnetting. Jadi subnetting itu mencari yang namanya prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Kalau prefix itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kalau subnet mask itu representasi dari prefix dan fungsinya sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu pada IP network itu adalah tanda alamat pada suatu jaringan, sedangkan pada IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu pada IP range itu artinya adalah IP berapa saja yang bisa digunakan oleh klien. Oke, kita masuk pada kasus subnetting pertama, yaitu misalkan ada sebuah jaringan yang terdiri dari 12 PC. Lalu misalkan di sini menggunakan IP private yaitu 172.16.10. Di sini untuk oktet keempatnya masih X. Jadi kita cari dulu. Oke. Jadi cara mencari prefixnya yaitu kita cari prefix yang sesuai dengan jumlah hostnya seperti 12 PC ini. Cara mencarinya yaitu menggunakan perpangkatan, misalkan 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12 dan prefix yang cocok yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16 dan perpangkatan tersebut sudah paling pas dengan jumlah host yang kita butuhkan sekarang. Oke. Lalu setelah itu angka 4 yang ada di sini yang menjadi pangkat kita gunakan untuk rumus prefix. Jadi rumus prefix itu adalah 32 dikurangi 4 lalu sama dengan 28. Jadi untuk prefixnya yaitu 28. Jadi prefix yang sesuai untuk 12 PC ini adalah prefix 28. Lalu
Untuk lebih jelas total IP yang bisa digunakan, kita hitung lagi, dan rumusnya yaitu 2 pangkat 32 kurangi 28 lalu sama dengan 2 pangkat 4 lalu sama dengan 16. Oke, jadi 32 ini adalah keseluruhan bit yang digunakan dalam IP address, yaitu 32 bit. Lalu di sini kita bisa lihat total IP yang bisa digunakan adalah 16. Lalu pada subnet masknya kita mencarinya dengan menghitung angka, yaitu 256 dikurangi 16. Jadi rumus subnet mask begini, yang dimana 256 itu adalah jumlah keseluruhan atau total keseluruhan IP address versi 4, lalu 16 ini adalah total IP yang bisa kita gunakan. Oke, 240. Lalu untuk penulisan yang benar subnet mask seperti ini. Oke, di sini kita memakai prefix kelas C, yang artinya angka yang berubah hanyalah oktet keempat. Begitu juga dengan IP-nya, misalkan nanti karena di sini prefixnya kelas C, maka angka yang berubah pada IP addressnya yaitu hanya angka di oktet keempat. Lalu kita cari IP networknya itu melalui blok subnet. Untuk konsep blok subnet nanti saya jelaskan pada akhir video. Jadi cara mencari blok subnet yaitu dimana kita mulai dari blok subnet pertama yaitu 0, lalu untuk blok subnet kedua yaitu 16, lalu blok subnet ketiga yaitu 32 sampai seterusnya. Jadi blok subnet itu diawali dengan 0, lalu ditambah dengan total IP-nya misalkan 16. Lalu misalkan kita ingin melihat blok subnet ketiga, maka tambahkan angka 16 dengan total IP yang digunakan jadi 32. Lalu misalkan ada blok subnet keempat yaitu 32 tambah 16 jadinya 48. Oke, jadi ini adalah blok subnet pertama sampai keempat untuk IP network. Lalu untuk IP broadcastnya yaitu kita cari melalui blok subnetnya juga. Jadi pada IP broadcast kita kurangi blok subnet setelahnya. Misalkan di sini kan blok subnet pertamanya itu 0, lalu blok subnet keduanya itu 16. Maka pada IP broadcast kita kurangi 1, jadi 16 kurangi 1 15. Lalu 32 dikurangi 1 31, lalu 48 dikurangi 1 47. Misalkan di sini kita menggunakan blok subnet pertama yaitu 0, maka IP networknya yaitu 172.16.10.0, lalu broadcastnya yaitu 172.16.10.15. Karena 15 ini didapatkan dari blok subnet setelahnya yaitu 16 kurangi 1 sama dengan 15. Lalu range IP yang bisa digunakan yaitu 10.1 sampai 10.14. Jadi IP yang bisa digunakan adalah 10.1 sampai 10.14.
Sedangkan pada IP network dan broadcast ini itu tidak bisa digunakan pada IP client. Jadi IP network itu adalah IP pertama atau IP paling depan, sedangkan IP broadcast itu adalah IP terakhir atau IP paling belakang. Dan IP yang bisa digunakan adalah 10.1 sampai 14. Di sini total IP yang bisa digunakan oleh klien yaitu jumlahnya 14, karena duanya dipakai untuk IP network dan IP broadcast. Jadi 14 ini sudah dipakai oleh klien, lalu duanya lagi dipakai untuk network dan broadcast. Oke, kita lanjut pada materi kedua, yaitu kasus subnetting kedua, yang dimana terdiri dari 60 PC pada jaringan LAN. Lalu IP yang digunakan yaitu 10.10.10.x. Lalu kita cari prefiksnya 2 pangkat 6, yang dimana hasilnya adalah 64. Lalu 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Berarti prefiksnya yaitu 26. Lalu total IP yang bisa digunakan yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 26 hasilnya yaitu 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 6 ini hasilnya adalah 64. Lalu 256 dikurangi 64 sama dengan 192 Lalu untuk IP networknya yaitu 0, lalu 64, lalu 128 dan seterusnya. Dan untuk IP broadcastnya yaitu 63, lalu 127 dan seterusnya. Misalkan IP-nya itu menggunakan blok subnet kedua, berarti yaitu 10.10.10.64, dan IP broadcastnya berarti 10.10.10.127, dan untuk IP range-nya yaitu 10.10.10.65 sampai 126. Dan total IP yang bisa digunakan oleh klien berjumlah 62. Oke, kita masuk pada kasus subnetting ketiga yang terdiri dari 100 PC dan menggunakan IP private yaitu 192.168.10.x. Lalu kita cari prefiksnya yaitu 2 pangkat 7, hasilnya 128, lalu 32 dikurangi 7 sama dengan 25.
dan total IP yang bisa digunakan yaitu 32 dikurangi 25 lalu sama dengan 2 pangkat 7, hasilnya yaitu 128. Jadi total IP yang bisa digunakan adalah 128. Lalu subnet masnya 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Oke, lalu penulisan yang benar yaitu 255.128. Oke, blok subnet pertama yaitu 0, lalu kedua 128, lalu yang ketiga 256. Oke, dan blok subnetnya berhenti pada blok subnet ketiga karena total IP address itu secara keseluruhan yaitu 256. Jadi kalau ada angka desimal yang melebihi 256 itu kurang benar atau bukan IP address versi 4. Lalu blok subnet pertama pada IP broadcast yaitu 127, lalu yang kedua yaitu 255. Oke, misalkan di sini menggunakan blok subnet pertama yaitu 10.0, lalu IP broadcastnya yaitu 10.127. Berarti IP range-nya yaitu 1 sampai 126. Oke, begitu tentang kasus subnetting 1 sampai 3. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan konsep blok subnet. Jadi blok subnet itu ibaratnya seperti ruangan atau lantai. Misalkan pada jaringan komputer terdiri dari beberapa ruangan atau beberapa lantai. Misalkan lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Dan setiap lantai itu dibedakan menjadi beberapa blok subnet. Misalkan blok subnet 1, 2, dan 3. Lalu misalkan jika suatu perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain dalam satu blok subnet, misalkan PC A berkomunikasi dengan PC B di blok subnet 1, maka itu akan berhasil. Tapi jika PC A dari blok subnet 1 ingin berkomunikasi dengan PC A di blok subnet kedua, itu tidak akan berhasil karena berbeda blok subnet. Oke, berikutnya kita masuk pada materi IP versi 4 delivery type, yang dimana terdiri dari 3 jenis, yaitu unicast yang artinya satu host berkomunikasi dengan host tujuan, lalu yang kedua multicast, satu host berkomunikasi dengan banyak host atau grup, lalu yang ketiga broadcast, yaitu satu host berkomunikasi dengan semua host yang ada di dalam jaringan lokal. Oke, untuk gambar pertama itu contoh komunikasi unicast, lalu yang kedua yaitu multicast, dan yang ketiga yaitu broadcast. Kita masuk pada materi terakhir yaitu konsep switch dan router. Jadi perbedaannya adalah kalau switch itu menghubungkan beberapa perangkat dalam network atau blok subnet yang sama, sedangkan kalau router itu bisa menghubungkan beberapa perangkat dalam network atau blok subnet yang berbeda. Dan tugas lainnya yaitu mengelola lalu lintas pengiriman paket data. Oke, sekian dari pembahasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.